Mobil Cina yang rasa berkendaranya ke mobil Eropa emang ada? Ini jawabannya. Chery Omoda 5 GT yang nggak cuma dari desain, fitur, teknologi, tapi rasa berkendaranya mirip kayak mobil Eropa. Tapi gimana penilaian kami terhadap mobil ini? Mari kita bahas. Chery itu emang nggak bosan-bosan teman-teman untuk bikin mobil yang secara spesifikasi menarik dan harga jualnya juga oke. Mereka pernah punya Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro, pernah punya Omoda 5, dan ini Omoda 5 yang versi paling istimewanya, Omoda 5 GT, dan melengkapi lini lainnya dari mulai Z, RZ, dan ada GT. Kita udah pernah ngetes semuanya dan memang ini yang paling menarik karena secara spesifikasi juga yang paling mumpuni. Secara harga, mobil ini beririsan dengan Honda HR-V RS dan juga Subaru Crosstrek. HR-V RS ketemu sama mesinnya, sama-sama turbo. Yang Subaru Crosstrek ketemu sama penggerak rodanya, sama-sama all-wheel drive. Harganya, Chery Omoda 5 GT ini dijual mulai dari 450 jutaan. Tapi itu untuk yang penggerak roda depan atau FWD. Kalau kalian pengen beli yang all-wheel drive ini, harga jualnya di 490 jutaan. Nggak nyampe 500 juta dan itu harga yang menarik. Karena kalau kita lihat di kelasnya, Honda HR-V RS itu dijual dengan harga 530 jutaan. Sementara Subaru Crosstrek harganya hampir 550 juta. Jadi ya tentu kalau kalian lagi pengen nyari SUV di kelas medium yang punya spesifikasi mumpuni untuk di segala medan, jelas Chery Omoda 5 GT ini layak buat dipinang. Secara desain sih, tentu kita yang awam terhadap brand Chery sulit untuk mendeteksi perbedaan Omoda 5 biasa dan Omoda 5 GT. Ya paling gampang sih lihat aja emblemnya ya. Karena memang secara umum desain mobil ini tuh plek-plekan sama Omoda 5 biasa. Hanya detail aksen aja yang dibedain, kayak ada sentuhan warna oranye di beberapa partnya. Terus tulisan Chery diganti sama tulisan Omoda nih di belakangnya. Sampai logo Chery yang hilang dari grillnya. Sisanya sama aja. Oh iya, yang paling beda juga sih, ini pelek ukuran 19 inci. Itu pun tersedia di tipe AWD. Kalau yang FWD sih masih pakai pelek 18 inci. Masuk ke kabin belakangnya pun sulit untuk bedain Omoda 5 biasa dan Omoda 5 GT. Paling ya lagi-lagi aksen warna oranye atau bronze ada di belakang sini. Sisanya sih sama aja rasanya. Kabinnya cukup kompak, ada sunroof yang belum panoramik, ada USB port yang belum Type-C. Dan ya secara umum suasana kabinnya masih mirip dengan Omoda 5 tipe lainnya. Begitu pindah ke depan, ke kabin depan ya teman-teman, kokpitnya memang sama aja. Tapi yang beda di area sini nih, area kokpit yang benar-benar di depan setir sini, terlihat kalau ada fitur tambahan yang mereka pasang di sini nih. Ada sensor, jadi mobil ini punya driver monitoring system yang fungsinya untuk menjaga kita ketika lagi meleng atau nggak fokus ke jalan raya, sehingga ada notifikasi yang bisa ngingetin. Memang terasa agak gimmicky gitu ya, karena kalau orang udah nggak fokus itu mending nggak usah nyetir sama sekali. Tapi setidaknya, ya kalau kita sering lihat-lihat head unit atau lihat-lihat lain, mobil ini bisa ngingetin kita untuk lebih fokus sehingga menjaga kita dari kecelakaan. Dan juga di sini ada banyak mode berkendara. Total ada 6 teman-teman mode berkendaranya di sini. Dan untuk urusan berkendara, mari kita pakai seat belt dan saya akan jelasin gimana rasa berkendara dari Omoda 5 GT all-wheel drive ini. Mengendarai Chery Omoda 5 GT ini, walaupun yang AWD-nya gitu ya, tapi ternyata feel di balik kokpitnya ini sama aja teman-teman dengan Chery Omoda 5 tipe lainnya. Sama-sama sporty dan menggugah adrenalin kita untuk memacu mobil ini. Ya, mobil ini di tipe tertingginya yang AWD memang dibekali dengan pengaturan jok yang elektrik, terus juga pengaturan setirnya teleskopik maju mundur bisa, walaupun bagi saya ini agak kurang maju sedikit aja setirnya. Kalau nggak sih ya pas banget nih. But anyway, menarik untuk dikendarai karena handlingnya teman-teman. Mobil ini tuh diracik sama Chery berbeda dengan Omoda 5 tipe lainnya.
Dimana yang GT ini dia pakai shock belakang modelnya independent multilink, sehingga kalau kita di Omoda 5 aja udah merasa nyaman gitu ya, bantingannya terasa pas di segala lini, ini lebih lagi teman-teman. Empuknya terasa melahap jalan-jalan gravel ataupun polisidur yang kecil-kecil, speed trap kayak gitu. Ini mobil rasanya solid. Tapi ketika bermanuver sekalipun, pindah-pindah lajur, wow, ini mobil body roll-nya minim dan enak teman-teman untuk bermanuver. Sehingga menurut kami, rasa berkendaranya premium sekali. Dan jangan lupakan, kehadiran all-wheel drive di mobil ini ngebuat handlingnya semakin terasa presisi, grippy bannya, dan iya, itu ngebuat rasa berkendaranya seakan dalam satu paket yang wow, nggak dihadirkan di banyak lini mobil Cina lainnya. Secara umum, bantingan mobil ini bisa dibilang lebih ramah ketimbang Omoda 5 biasa. Hal yang cukup mengganggu dari Omoda 5 GT ini adalah visibilitas yang terbatas, khususnya untuk melihat kondisi belakang mobil. Namun, hal ini bisa diminimalisir dengan hadirnya round view monitor yang jernih. Oh iya, soal handlingnya pun, rasanya Chery perlu meningkatkan kemampuan pengereman mobil ini, sebab kerap kali kami rasa feel-nya terasa kurang cekatan. Iya, untuk handling dan suspensi, checklist secara impresif berkendara sangat-sangat impresif. Dan hal itu didukung pula dengan mesinnya, teman-teman. Walaupun Chery Omoda 5 GT ini dengan Chery Omoda 5 biasa itu hanya selisih 100 cc untuk kapasitas mesinnya, tapi nyatanya racikan Chery itu sukses membuat mobil ini benar-benar memukau teman-teman secara performa. Ini mobil tenaga dan torsinya bedak dan dikawinkan dengan transmisi dual clutch yang juga bikin rasa berkendaranya semakin asik lagi. Wow. Perkawinan mesin dengan transmisi dual clutch 7 percepatan dengan electronic shifter yang membuat rasanya istimewa. Selain itu, kehadiran dari mode berkendara yang pintar dan beragam pun membuat kita lebih leluasa menentukan karakter mobil ini. Tapi dari banyaknya mode berkendara ini, kami seringnya ngetes yang sport. Karena di tipe off-road atau snow, karakternya cukup unik ketika dipakai di jalan yang biasa aja. Toh hadirnya sistem all-wheel drive di mobil ini tidak serta-merta membuatnya jadi capable untuk off-road berat. Sekarang saya bawa kalian ke daerah jalan perkotaan yang padat seperti ini, teman-teman. Iya, kenapa saya harus bawa kalian ke sini? Karena saya mau ilustrasikan ke kalian kalau transmisi DCT dan juga mesin yang terasa overpower ini ngebuat mobil ini jadi agak jerky nih ketika dipakai stop and go di kemacetan. Memang sih karakter khasnya DCT itu agak kurang pas dipakai stop and go gitu ya, karena ditarikan bawahnya memang agak kurang sehalus CVT bekerja. Tapi ya kalian dapetin yang kalian maukan atau performanya memang besar ditarikan menengah ke atas, sehingga di situ memang diperuntukkan untuk itu. Dan anyway juga mobil ini tadi saya sempat singgung kalau sistem all-wheel drive-nya nggak serta-merta ngebuat mobil ini jadi capable untuk off-road. Karena memang AWD di mobil ini dihadirkan untuk menambah traksi pada bannya dan juga untuk menjaga bannya di kondisi-kondisi yang agak kurang ideal. Misalnya jalanan yang kalian pakai permukaannya licin atau berlumpur atau snowy atau salju gitu ya, nggak ada di Indonesia. Sehingga ya sistem AWD-nya itu diperuntukkan untuk menjaga mobil. Nggak serta-merta membuat mobil ini jadi yang off-road banget gitu ya, enggak. Karena bukan 4x4 gitu. Dan itu kenapa ngebuat mobil ini menurut kami memang hadir seperti mobil yang kayak mobil untuk pasar Eropa dan Amerika Serikat gitu ya, yang negaranya 4 musim, atau Jepang, atau ya banyak lah. Dan itu ngebuat mobil ini jadinya terasa menarik untuk dimiliki di Indonesia. Menariknya, ketika bicara soal konsumsi bahan bakar rata-ratanya, Omoda 5 GT ini ternyata lebih baik ketimbang Omoda 5 biasa. Di rute dalam kota, mobil ini bisa mencatatkan angka 10,8 km per liter. Sedangkan di rute tol bisa dapat di angka 14 km per liter. Efisiensi bahan bakarnya itu rasanya didapatkan dari penyempurnaan yang dilakukan Chery kepada mesin 1,6 liter TGDI ini.
Lalu, apakah Omodel 5 GT ini layak dipertimbangkan? Memang cukup bikin kita bimbang sih, khususnya dalam hal memilih yang FWD atau AWD. Dengan selisih harga 40 jutaan, Omodel 5 GT FWD rasanya lebih menarik untuk dipilih. Apalagi untuk kita-kita yang berencana pakai mobil ini di rute perkotaan yang permukaan jalannya cenderung normal. Tapi kalau kalian ingin melintas di rute yang cukup random, sering lewat genangan air, off-road ringan, Omodel 5 GT AWD tentu pas untuk dipinang. Well, kalau kalian merasa mobil ini memang pas dengan preferensi kalian yang butuh mobil mesin bertenaga dan juga penggerak roda all-wheel drive, jelas Omodel 5 GTI AWD ini layak sekali dipinang, apalagi dengan melihat harganya yang value for money sangat-sangat tinggi. Setidaknya menurut kami demikian, teman-teman. Menurut kalian gimana? Kira-kira pendapat kalian apa soal mobil ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Oto. Dan juga kalian jangan lupa untuk tonton film dari kami di kanal 20 Detik. Dan juga kalau YouTube Detik Oto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Saya pamit. Stay safe dan bye-bye.